Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan Rizka Dika Kusuma Priambudi, Herna Ari Wulanjati, dan Ajisa Kakang Andari. Interaksi manusia komputer. Isi interaksi manusia komputer. Tujuan: 1. Untuk menginventarisasi keadaan saat ini, menghasilkan bidang interaksi manusia komputer. 2. Untuk batasi cakupan masalah kami dan tentukan hubungannya dengan bidang yang lain. Sifat interaksi manusia komputer. Ikhtisar dan kerangka teoritis bekerja untuk topik dalam komunikasi manusia komputer. Manusia komputer sudut pandang. HC1 sebagai komunikasi, paradigma agen, paradigma alat, sudut pandang yang berpusat pada pekerjaan, sisi manusia atau sistem atau tugas, kontrol penghapusan. Tujuan: misalnya produktivitas pemberdayaan pengguna sejarah dan akar intelektual HCI sebagai topik akademik. Jurnal, literatur, hubungan dengan bidang lain, sains versus teknis versus desain aspek. Komponen-komponen dalam interaksi manusia komputer. Komponen-komponen dalam interaksi manusia komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu manusia. Manusia merupakan pengguna user yang memakai komputer atau sistem tersebut, di mana manusia sendiri memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda dengan kebutuhannya dalam menggunakan komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga, interface. Manusia dan komputer berinteraksi melalui antarmuka yang ada di dalam sistem komputer, yang memungkinkan manusia berhubungan dengan komputer. Konten sifat HCI, N, model NI, L, penggunaan dan konteks komputer, C1, organisasi dan pekerjaan sosial manusia. Karakteristik manusia. H1 pemrosesan informasi manusia. H1 bahasa, komunikasi, interaksi. Ilmu ergonomi H3. C. Sistem komputer dan arsitektur antarmuka. C1 perangkat input dan output. Teknik dialog C2. Genre dialog C3. Penggunaan dan konteks komputer. Pertama, penggunaan komputer disebut sebagai aplikasi. Kedua, challenge di dunia komputer penggunaan ini dan jauh mana antarmuka dan logika aplikasi di seluruh sistem. Menyesuaikannya dapat berdampak besar pada setiap bagian antarmuka dan kesuksesannya. Apalagi secara umum sosial pekerjaan dan bisnis, konteksnya mungkin penting. Selain persyaratan teknis, sebuah antarmuka mungkin harus memenuhi tujuan kualitas of work life dari serikat pekerja dan memenuhi batasan hukum tentang tampilan dan nuansa atau posisi. Bayangkan citra penerusan di pasar tertentu, pengikut topik yang berkaitan dengan masalah umum pemasangan komputer, penggunaan dan konteks penggunaan bersama. Interface. Itu organisasi dan pekerjaan sosial mencakup perhatian dengan sifat pekerjaan dan dengan gagasan bahwa sistem manusia dan sistem teknis saling beradaptasi satu sama lain dan harus dipertimbangkan secara keseluruhan. Sudut pandang misalnya teknik industri, operasi, penelitian rekayasa,
kognitif, Rasmussen, pendekatan desain partisipasi, Arbus Hurwitz, sistem terbuka. Area aplikasi. Fokus bagian ini adalah pada kelas-kelas domain aplikasi. Dan area aplikasi tertentu di mana akan buka karakteristik telah berkembang karakterisasi area aplikasi. Misalnya, individu versi kelompok, bertingkat versi tidak bertingkat. Antarmuka berorientasi dokumen, pengeditan teks, dokumen untuk anyaman, ilustrator, spesek, hypertext. Antarmuka berorientasi komunikasi, surat elektronik, komputer, konferensi puter, telepon, dan pesan suara. Bahasa, komunikasi, dan interaksi. Bahasa sebagai media komunikasi dan antarmuka. Fenomena komunikasi, aspek bahasa, sinteks, semantik, pragmatik, model format bahasa, fenomena pragmatik dari interaksi percakapan. Misalnya giliran mengambil, memperbaiki. Fenomena bahasa, bahasa khusus misalnya interaksi grafis, query, perintah, sistem produksi, editor. Kau Wailin, dimunculin. Teknik dan alat implementasi. Hubungan antara desain, evaluasi, dan implementasi. Kemudian, kemandirian dan kegunaan kembali, kemandirian aplikasi, kemandirian perangkat, teknik pembuatan prototipe, papan cerita, video, vis, ARD, of-os, hypercard, implementasi, prototipe, cepat, tasi, perangkat dialog, MIS, MCAPP, Next Step, UEMS, Hyperkartu, metode berorientasi objek, representasi, dan algoritma data. Terima kasih. Beginilah presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini dapat berguna untuk orang lain. Terima kasih.